SD Negeri 2 Karanggayam, Kabupaten Banyumas, dengan fasilitator Ibu Idawati dan pengajar praktik Bapak Chandra Septo Rinoaji dan guru senior Ibu Dewi Nustiani SPD. Perkenalkan, di samping saya senior saya di sekolah nih, Pak Yahya Muhammad Abror SPDI. Beliau adalah guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 2 Karanggayam. Dalam kesempatan ini saya mau berbincang-bincang dengan Pak Yahya tentang kegiatan praobservasi sebelum kita melakukan kegiatan supervisi akademik nantinya. Langsung saja ya Pak Yahya. Selamat siang Pak Yahya. Siang Pak. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini Pak? Iya, alhamdulillah sehat Pak. Mohon maaf sekali Pak Yahya, saya mengganggu waktunya sebentar untuk sekedar berbincang-bincang atau ngobrol sebelum kita melakukan kegiatan supervisi akademik besok. Ya, sama saja Pak. Gini Pak Yahya, apa kira-kira yang Pak Yahya inginkan setelah kita melakukan kegiatan ngobrol atau bincang-bincang pada siang hari ini nantinya Pak? Ya, kita hanya sharing saja Pak tentang nanti kelebihan dan kekurangan pembelajaran yang akan dilakukan. Oh begitu ya. Jadi nanti perlu dari kegiatan supervisi ini tentu kita dapat melihat apa kelebihan dan kekurangan yang dilakukan saat nanti pembelajaran Pak Yahya ya. Begini Pak Yahya, untuk kegiatan supervisi besok Bapak mau mengangkat materi apa? Atau kompetensi dasar atau indikator dari pembelajaran yang akan Bapak lakukan? Ya, untuk materi nanti saya akan mengangkat tentang surat Al-Hujurat ayat 13. Ya, di situ siswa dapat menghafalkan dan mampu membaca surah Al-Hujurat atau surah pendek tersebut. Oh, itu untuk materi kelas berapa Pak Yahya? Kelas yang surat Al-Hujurat yaitu kelas 4. Oh, kelas 4 ya. Ya. Nah, dari kegiatan pembelajaran mengenai materi surat Al-Hujurat ya, Al-Hujurat ayat berapa ya Pak ya? Ayat 13. Ayat 13. Dari Pak Yahya sendiri selaku guru yang mengampu mata pelajaran PAI, kemampuan seperti apa yang Pak Guru Yahya harapkan dari peserta didik nantinya setelah mengikuti pembelajaran Pak? Yang saya harapkan nanti pada siswa yaitu siswa dapat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, dapat menghafal tentang surah Al-Hujurat ayat 13 tersebut, dan siswa dapat mempraktekannya sesuai isi pokok dari surah Al-Hujurat tersebut. Hafal, terus setelah hafal dalam pembelajaran harus menarik ya Pak ya? Iya. Nah, untuk mencapai hal tersebut, ini saya tanyakan ke Pak Yahya, apa model atau metode yang akan Pak Yahya terapkan dalam kegiatan pembelajaran agar siswa itu mampu Pak? Untuk model pembelajaran nanti saya akan pertama yaitu tentu saja karena pembelajaran di kelas, pertama yaitu dengan ceramah. Pasti itu ya Pak ya, nggak mungkin ya, tidak dengan ceramah. Dengan menjelaskan isi pokok dari surat Al-Hujurat ayat 13 tersebut. Setelah menjelaskan nanti yaitu dengan
mempraktekkan, yaitu praktek siswa untuk menghafal. Saya akan mencontohkan dulu cara membaca dengan benar sesuai tajwid dari surat Al-Hujurat tersebut. Kemudian siswa mempraktekkan sesuai dengan apa yang sudah saya berikan. Oh gitu ya. Oke. Berarti ada ceramah, ada juga praktek atau unjuk kerja ya. Tetapi dari unjuk kerja itu Pak Yahya selaku gurunya itu memberikan contoh terlebih dahulu ya. Iya. Oke. Nah, dari model dan metode itu yang dirasakan sudah dapat membuat keaktifan siswa itu naik atau berpihak pada peserta didik itu untuk metode apa, Pak? Saya kira nanti dengan praktek seperti itu nanti siswa akan ikut langsung belajar secara aktif sehingga anak semangat, begitu, bersemangat, walaupun nanti di situ terus terang saja anak cara belajarnya itu jelas berbeda-beda, Pak. Ya, dengan cara seperti langsung praktek seperti itu, maka anak secara terjun langsung aktif melaksanakan kegiatan pembelajaran sehingga anak akan langsung tertarik begitu. Dan mungkin Pak Yahya punya referensi juga ya untuk contoh, mungkin kan bisa dari Pak Yahya sendiri atau contoh dari yang lain mungkin ada, Pak? Misalkan dengan melihat oh iya, ada ya? Mungkin dengan melihat video, nanti diputarkan video cara membaca surat Al-Hujurat dengan benar sehingga mereka lebih merasa tertarik. Apalagi kalau dalam video yang dicontohkan tersebut mungkin video dari tokoh-tokoh yang pernah menjadi juara nasional atau kalau di Indonesia itu yang mungkin menginspirasi yang legend itu kan Pak Kiai Pak Muhammad Syed Ayah. Nah itu kalau contohnya yang memang suaranya bagus itu malah nanti akan lebih menginspirasi siswa ya Pak ya. Oke, terima kasih, ini luar biasa Pak Yahya. Nah, terkait dengan metode tadi tentu ada hal-hal yang harus disiapkan ini terkait pembelajaran yang menarik siswa agar antusias, agar siswa itu lebih fokus. Tentu ada alat dan bahan. Nah, yang akan Pak Yahya siapkan itu apa untuk alat dan bahan dalam pembelajaran agar siswa lebih tertarik, dan tentunya ketika tertarik mereka lebih fokus, lebih cepat paham, dan hasilnya tujuan pembelajaran yang tadi Pak Yahya inginkan itu tercapai. Itu apa yang harus disiapkan, Pak? Yang harus saya persiapkan tentu saja nanti yaitu menyusun RPP ya. Pertama berarti pendahuluan dulu. Ketika pembelajaran yang dilakukan, maka saya akan melakukan pendahuluan, yaitu memotivasi peserta didik, kemudian melakukan apersepsi, yaitu mengarahkan siswa untuk menyiapkan diri menerima pembelajaran surat Al-Hujurat ayat 13, dan setelah itu baru melaksanakan inti kegiatan yang pembelajaran yang harus saya lakukan, dan terakhir yaitu melakukan penutup atau mungkin ada evaluasi, yaitu bagaimana apakah pembelajaran tersebut sudah tercapai apa belum. Mungkin seperti itu Pak. Jadi banyak ya ternyata untuk membuat pembelajaran yang menarik itu perlu persiapan juga ternyata ya Pak ya. Nah, tadi terkait dengan kegiatan penutup, nah ini untuk instrumen yang mungkin disiapkan selama pembelajaran dan di akhir pembelajaran itu seperti apa untuk melihat prosesnya berhasil apa tidak, terus di akhir tujuannya tercapai apa tidak, itu instrumen yang digunakan apa saja Pak? Instrumen yang akan saya gunakan dalam
untuk mencapai tujuan pembelajaran, yaitu saya akan menyiapkan pertama RPP. RPP-nya harus saya persiapkan dulu sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Yang kedua nanti akan menyiapkan media, yaitu tulisan huruf, tulisan lafal surat Al-Hujurat ayat 13 dan menggunakan media LCD, proyektor, yaitu akan memutarkan video tentang pembelajaran surat Al-Hujurat ayat 13. Untuk menilai dalam proses tuh, oh si A aktif, si A tidak bersemangat, itu ada catatan juga nggak Pak? Ya ada, nanti dibuat catatan untuk siswa yang aktif dan kurang aktif. Berarti bentuknya kayak itu ya, apa semacam lembar pengamatan ya? Iya. Lembar pengamatan saat lembar observasi saat pakaiannya menjelaskan, saat mereka melakukan unjuk kerja itu diamati gitu ya. Iya. Nah, untuk di akhir sendiri, oh si A ternyata dari materi yang disampaikan di awal, ketika di akhir sudah menguasai itu, instrumennya apa Pak? Instrumen yaitu untuk evaluasi ya betul, evaluasi maksudnya pembelajaran, yaitu nanti akan siswa untuk mempraktekkan lafal surah Al-Hujurat tersebut. Jadi kalau nanti siswa yang sudah bisa membaca dengan baik, itu indikator siswa sudah berhasil. Berarti untuk penilaiannya ya bisa mempraktekkan, bisa juga nanti bervariasi setelah anak, kalau mempraktekkan berarti kaitannya dengan kemampuan berbicara ya. Iya. Bisa juga kalau terkait dengan menulis, siswa dapat menulis bunyi surat Al-Hujurat ayat 13, itu berarti nanti hasil ada berupa produknya juga ya Pak ya. Iya, terima kasih. Nah, ini selanjutnya di akhir pembelajaran, apa kompetensi yang Pak Yai harapkan dari pembelajaran ini? Untuk kompetensi pembelajaran surat Al-Hujurat ayat 13 yang saya harapkan, yaitu siswa dapat membaca surah Al-Hujurat tersebut atau surah pendek Al-Quran, membaca dengan benar sesuai dengan tajwid atau makhrajul huruf, gitu Pak. Sudah sangat-sangat bagus ya Pak ya. Ini insya Allah kalau kelas 4 ya, kemampuan membaca, kemampuan menulis tentu berbeda dengan kemampuan di kelas-kelas yang rendah. Nah, selanjutnya terkait dengan proses supervisi akademik ini, dukungan seperti apa yang Pak Yahya perlukan dalam proses kegiatan supervisi ini? Dukungannya yang seperti apa? Apakah dari kepala sekolah atau dari teman-teman guru yang perlu mensupport agar nanti dalam proses supervisi akademik itu lancar gitu Pak? Ya, dukungan untuk supervisi betul, yaitu dari pihak mana saja Pak yang perlu jenengan harapkan kaitannya dengan kelancaran proses supervisi akademik? Dari Bapak Kepala Sekolah juga, terus dari rekan-rekan guru, itu juga akan sangat membantu dalam memperlancar kegiatan saya Pak. Gitu.
selanjutnya ini sudah di akhir-akhir Pak Yahya. Tadi kan Pak Yahya menjelaskan tentang kaitannya rencana, ada strategi, ada model, metode pembelajaran yang akan dilaksanakan pada saat kegiatan supervisi nanti. Nah, seperti apa sih komitmen Pak Yahya dalam kegiatan supervisi tersebut? Komitmen Untuk melaksanakannya bagaimana? ya, saya akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya Pak. Komitmennya yaitu dengan kegiatan supervisi tersebut, artinya nanti tujuan pembelajaran tersebut akan tercapai dengan baik dengan adanya seperti itu. Tujuan pembelajaran dapat tercapai Ya. yang dilakukan dengan menerapkan berbagai strategi, model, ya. metode ya, Metode. yang tentu nanti hasilnya akan kita lihat apakah metode yang Pak Yahya gunakan saat pembelajaran tersebut maksimal apa tidak. Ya. Maksimalnya tentu dilihat dari hasilnya ya, siswanya itu dengan metode ini hasilnya apakah memang ada peningkatan, kan seperti itu. Nanti kita evaluasi pasca dengan melakukan supervisi begitu ya. Itu ini semuanya saya harapkan nanti selama proses supervisi berjalan dengan lancar. Apa yang Pak Yahya harapkan dalam pembelajaran dapat terwujud ya Pak ya. Amin Pak. Oke, mungkin sampai di sini dulu kegiatan percakapan praobservasi. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat bagi kita dan semoga apa yang diharapkan kita semua dapat terlaksana. Amin. Sehat selalu ya Pak Yahya. Amin. Selalu berbahagia. Amin. Salam semangat untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Ya. Terima kasih Pak Yahya. Oke, demikian tadi percakapan praobservasi yang saya laksanakan dengan guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 2 Karanggayam. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf jika banyak kekeliruan dan hal-hal yang kurang pas Pak Yahya. Sekali lagi salam sehat, salam bahagia dan tetap semangat. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.